Halo, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai analisis enzim HEPAR atau liver panel atau liver function test. Ini merupakan keterampilan interpretasi yang bakalan sering kita pakai, terutama karena ini merupakan salah satu dari beberapa panel yang paling sering diorder di settingan IGD. Nah, untuk memulai kita bakalan belajar atau nge-review sedikit mengenai dasar-dasar dari sistem hepatobiliar plus organ pankreas. Nah, dari komponen hepatobiliar ya. Komponen hepatobiliar sendiri merupakan serangkaian sistem yang tujuannya tuh untuk menghasilkan empedu, mengsekresikan empedu atau bile salts. Nah, tugasnya bile salts itu apa sih? Adalah untuk membantu pencernaan. Dia membantu pencernaan dan penyerapan. Selain itu juga dia ada fungsinya untuk ekskresi bilirubin. Jadi bilirubin ini merupakan sampah dalam tanda kutip, sampah dari pemecahan sel darah merah yang sudah rusak. Itu adalah fungsi utamanya. Lalu untuk dari organ pankreas sendiri, tujuannya adalah untuk membantu pencernaan juga dengan mengeluarkan enzim-enzim pankreatik, yaitu ada 3 enzim utama, yaitu protease. Protease itu adalah tripsin dan chymotrypsin. Protease itu tujuannya untuk memecah protein, amilase, dan lipase. Amilase itu memecah karbohidrat, dan lipase itu memecah lemak. Nah, sedikit membahas tentang anatominya terlebih dahulu. Ini kan ada hepar ya, ada hati. Lalu di sini ada gallbladder. Gallbladder itu adalah kantong empedu. Kantong empedu yang isinya tuh bile. Nah, ini bile yang ada di kantong empedu ini akan dikeluarkan melalui cystic duct. Nah, terus untuk dari hepar ini, dia akan mengeluarkan hasil sekretnya tuh dari common hepatic duct. Nah, common hepatic duct dan cystic duct ini akan bergabung menjadi satu saluran, yaitu namanya common bile duct. Bile atau empedu yang sudah tercampur di sini akan keluar ke duodenum, sebelumnya lewat ke pankreas terlebih dahulu. Setelah belajar anatomi singkat, kita akan belajar mengenai konsep dan apa-apa aja yang penting untuk diperhatiin dalam interpretasi panel pemeriksaan fungsi hati. Di sini udah aku list dan akan aku jelasin satu persatu. Kalau dari hepar, yang kita periksa panelnya adalah bilirubin terkonjugasi atau bilirubin direct, bilirubin tidak terkonjugasi atau bilirubin indirect, AST, dan ALT, atau SGOT, SGPT. Lalu ada dari gallbladder atau kandung empedu, kita akan periksa dua panel, yaitu ALP, alkaline phosphatase, dan gamma glutamyl transferase atau GGT. Dan yang terakhir, yang ke-7 dan ke-8 adalah amilase dan lipase. Jadi yang pertama akan aku jelasin adalah conjugated atau unconjugated bilirubin, di mana ini menggambarkan kelainan di hati. Jadi sel darah merah yang udah rusak, itu akan dipecah oleh limpa atau dirusak oleh limpa dan menghasilkan sampah yang namanya, sampah berupa bilirubin bebas, yang namanya bilirubin indirect atau bilirubin yang tidak terkonjugasi. Nah, bilirubin yang indirect atau bilirubin tidak terkonjugasi ini tidak water soluble, dia itu lipid soluble. Sehingga untuk bisa dibuang oleh tubuh dalam bentuk urin, dia harus diubah dulu ke jenis senyawa yang water soluble. Untuk bisa mengubah dia menjadi senyawa yang larut air, harus melalui proses konjugasi di hepar terlebih dahulu. Jadi bilirubin indirect ini akan dibawa ke hepar untuk mengalami proses konjugasi oleh enzim tertentu. Setelah dia dikonjugasi, berubah namanya menjadi bilirubin direct atau bilirubin yang telah terkonjugasi. Dan untuk bilirubin direct ini sudah water soluble atau larut air, sehingga bilirubin direct ini akan dibawa ke ginjal untuk akhirnya dibuang dalam bentuk urin. Bilirubin ini yang dibuang lewat urin ini yang membuat warna urin kita itu menjadi kuning. Jadi dari sini udah bisa kita bayangin dong bahwa unconjugated bilirubin atau bilirubin indirect akan meningkat bila misalnya terjadi permasalahan di peredaran darah sebelum masuk ke hati. Misalnya, contohnya terjadi hemolisis. Hemolisis itu kan pemecahan dari sel darah merah dalam jumlah yang besar. Jadi karena dia pecah, makanya menghasilkan sampah dalam tanda kutip berupa bilirubin. Bilirubinnya kan belum lewat hepar, jadi dia belum terkonjugasi. Jadi dia bilirubin indirectnya yang akan meningkat. Sedangkan apabila masalahnya terjadi di bagian post atau setelah hepar, misalnya terjadi kolestasis. Apa itu kolestasis? Kolestasis itu adalah terhentinya aliran keluar empedu dari hati yang bisa aja disebabkan oleh obstruksi. Misalnya oleh batu empedu. Kita lihat di sini di salurannya ini ada batu empedu misalnya. Batu empedunya itu kan menahan bile, jadi bile tidak bisa keluar. Kan bilirubin yang ada itu telah terkonjugasi dan lewat hepar, tapi nggak bisa dibuang ke duodenum. Jadinya bilirubin yang telah terkonjugasi tadi, atau bilirubin direct, akhirnya menumpuk dan masuk kembali ke dalam darah. Oke. Kedua jenis bilirubin ini, baik terkonjugasi maupun tidak terkonjugasi, dapat menimbulkan warna kuning dari kulit atau disebut juga jaundice. Tapi ingat,
Hanya penumpukan bilirubin direct yang telah terkonjugasi aja yang bisa menyebabkan bilirubinuria. Bilirubinuria itu hanya bisa bilirubin direct aja. Karena bilirubin direct itu telah terkonjugasi. Karena telah terkonjugasi kan dia water soluble kan. Jadi dia larut air. Jadi dia bisa menyebabkan warna urin menjadi kuning. Kalau misalnya dia bilirubinnya itu indirect, karena dia tidak water soluble atau tidak larut air, jadi dia tidak bisa membuat warna urin menjadi kuning pekat. Key point-nya itu adalah kalau masalahnya di prehepatal, jadi dia masalahnya adalah sebelum hepar, itu yang meningkat akan bilirubin yang tidak terkonjugasi atau bilirubin indirect. Karena kan dia belum lewat hepar, sedangkan hepar kan tadi fungsinya untuk mengkonjugasi atau mengubah bilirubin dari yang dia tidak water soluble menjadi yang water soluble, dari yang tidak larut air menjadi larut air, seperti itu. Tapi karena dia yang meningkat bilirubin yang tidak terkonjugasi, yang bilirubin yang tidak larut air, jadi dia hanya bisa menyebabkan gambaran berupa jaundice aja atau kuning di kulit. Sedangkan kalau misalnya masalahnya poshepatal itu setelah hepar, misalnya tadi kan ada obstruksi berupa batu empedu, itu maka yang meningkat akan bilirubin terkonjugasi atau bilirubin direct. Jadi bilirubin yang sudah diproses oleh hepar. Nah, itu bisa menyebabkan jaundice dan bilirubinuria atau ditemukannya bilirubin di urin yang bisa menyebabkan warna urin juga kuning pekat. Karena bilirubin yang meningkat di masalah poshepatal itu adalah bilirubin yang telah terkonjugasi atau yang sudah water soluble. Lanjut ke yang ketiga dan keempat, yaitu AST dan ALT. AST dan ALT ini merupakan panel yang juga menggambarkan fungsi hepar. Ini AST dan ALT yang menggambarkan fungsi hepar. Istilah yang masih sering digunakan untuk panel ini adalah SGOT, SGPT. Jadi AST itu SGOT, ALT itu SGPT. Biasanya aku ngapalinnya itu kan SGOT, SGPT ini kan udah combo ya, SGOT, SGPT gitu. Terus cara ngapalin biar nggak kebalik-balik tuh AST, ALT adalah asal. Nah, ini biasa laboratorium di Indonesia itu dalam tanda kutip biasanya ngasal ya. Jadi asal, SGOT, SGPT. Ini emang nggak jelas, jadi tapi sebagai jembatan keledai aja. Beberapa key point yang perlu kita pahami itu adalah AST dan ALT ini itu akan muncul ketika terjadi gangguan di hati. Tapi AST itu lebih spesifik terhadap gangguan di hati. Jadi AST itu lebih spesifik terhadap gangguan di hati. Karena mayoritas AST itu diproduksi di hati. Sedangkan ALT itu kurang spesifik. Kenapa kurang spesifik? Karena ALT ini bisa ditemukan di banyak organ lain, yaitu contohnya di hati, di otot, jantung, ginjal, maupun otak. Makanya apabila misalnya kita temukan peningkatan ALT, namun AST-nya masih normal, jangan buru-buru curiga itu gangguan hepar. Coba cek apakah mungkin itu gangguan pada ekstrahepatik, misalnya gangguan di ginjalnya. Nah, kalau gangguan di ginjal, coba kita cek kreatinin kinasenya, seperti itu. Kebanyakan dari gangguan yang menyerang hati itu akan meningkatkan ALT lebih tinggi dari AST. Biasanya tuh ALT lebih tinggi dari AST. Kecuali pada alkoholik steatohepatitis. Jadi dia pengerasan hati karena konsumsi alkohol. Nah, kalau misalnya itu AST-nya lebih tinggi dari ALT. Ini merupakan salah satu exception atau pengecualian. Apabila kita menemukan AST dan ALT yang meningkat sangat tinggi dalam waktu yang cepat, dengan onset akut, bisa kita curigai juga keracunan acetaminophen atau keracunan paracetamol. Lanjut ke yang kelima dan keenam, yaitu ALP dan GGT. ALP, alkaline fosfatase, GGT, gamma glutamil transferase. ALP dan GGT ini meningkat pada gangguan sistem biliar, yaitu kedua marker ini menunjukkan adanya masalah di sistem biliar atau sistem pipa-pipa pembuangan, yaitu gallbladder dan ductus-ductus yang berhubungan. Jadi, kalau misalnya masalahnya tuh di sini, nah, itu akan menyebabkan peningkatan dua marker ini, ALP dan GGT. Nah, sama seperti AST dan ALT tadi yang masing-masing punya spesifitasnya sendiri, di sini GGT memiliki spesifitas yang lebih tinggi. GGT itu lebih spesifik, ALP itu kurang spesifik. Karena ALP itu banyak ditemukan di kondisi lain, misalnya kehamilan, atau ketika terjadi peningkatan aktivitas osteoblastik. Misalnya pada CA prostat, atau CA payudara, atau penyakit Paget. Dimana kan Paget itu kan terjadi turnover tulang yang cepat, jadi aktivitas osteoblastiknya itu meningkat drastis, sehingga bisa meningkatkan juga ALP ini. Jadi dari situ kita bisa tarik kesimpulan, misalkan ALP-nya tinggi, GGT-nya normal, curiga dulu gangguan ekstrahepatik.
Kita bisa cari dulu kausa-kausa ekstrak hepatik seperti CA prostat, CA payudara, dan Paget disease atau penyakit Paget. Kalau misalnya lagi terjadi peningkatan yang tinggi dan cepat dari ALP dan GGT, kita bisa curiga hepatocellular carcinoma. Terus yang terakhir, key point yang terakhir adalah GGT ini juga bisa meningkat dengan konsumsi alkohol. Yang terakhir adalah enzim amilase dan lipase. Nah, untuk amilase dan lipase ini akan meningkat ketika ada gangguan di pankreas. Untuk key point-nya, amilase dan lipase meningkat pada gangguan di pankreas. Nah, lipase itu lebih spesifik. Amilase itu kurang spesifik karena amilase, seperti yang kita tahu kan amilase juga diproduksi di air liur. Diproduksi dalam bentuk air liur kan. Jadi dia lebih spesifik lipase. Amilase dan lipase yang meningkat disertai gambaran klinis bisa kita arahkan diagnosisnya ke pankreatitis akut. Gambaran klinisnya itu contohnya apa? Yaitu right upper quadrant pain, yaitu nyeri kuadran kanan atas yang disertai penjalaran misalnya. Lalu demam, juga jaundice. Jaundice atau menguning. Seperti itu. Jadi itu aja panel-panel yang perlu kita pelajari. Tapi juga kita jangan lupa untuk mempelajari nilai normal pemeriksaan. Ini sebenarnya di tiap-tiap hasil lab itu ada sih dia meningkat atau menurun atau normal gitu. Jadi tapi it's nice to know aja untuk mempelajari nilai normalnya ini. Oke, itu aja. Semoga berguna. Terima kasih.